Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan yang mulia ini. Hari ini hari pertama Ramadan. Mari kita sambut bulan penuh berkah ini dengan hati yang gembira dan penuh syukur. Ramadan adalah bulan istimewa, bulan di mana pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar dan pintu neraka ditutup rapat-rapat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza dakhala Ramadanu, futiyat abwabul jannati, wa ghulqat abwabun nar, wa suffidatis syayatin." Apabila telah datang bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka, serta dibelenggulah setan-setan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di hari pertama Ramadan ini, mari kita jadikan momentum untuk memulai lembaran baru. Mari kita tingkatkan ibadah kita, baik ibadah wajib maupun sunnah. Mari kita perbanyak membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, berzikir, bersedekah, dan melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Mari kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai madrasah untuk melatih diri menjadi pribadi yang lebih baik. Mari kita jaga lisan dan perbuatan kita dari hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan dan kemudahan untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita dan menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saudara-saudaraku sekalian, pernahkah kita benar-benar merasakan rindu? Rindu itu bukan hanya sekedar kata, tapi ada bukti nyata. Jika kita rindu dengan seseorang, kita pasti tahu kapan bertemu. Kita mempersiapkan diri dan bahkan kita deg-degan saat menantikannya. Tapi bagaimana dengan Ramadan? Banyak dari kita bilang rindu Ramadan. Tapi benarkah kita sudah mempersiapkan diri untuk melaksanakannya? Jangan sampai ini hanyalah kata tanpa makna. Namun lebih dari sekitar Ramadan, ada sesuatu yang lebih besar yang kita rindukan. Sadar atau tidak, kita sebenarnya bukan penduduk asli bumi ini. Kita adalah pendatang. Karena bapak kita, Nabi Adam alaihissalam, aslinya adalah penduduk surga. Maka rindu sejati kita adalah rindu pada kampung halaman kita yang sesungguhnya, yakni surga. Namun untuk kembali ke sana, kita memerlukan sesuatu yang bisa mengangkat kita dari dunia ini. Bayangkan jika kita jatuh ke jurang yang sangat dalam. Apa yang kita perlukan agar bisa naik kembali? Sebuah tali, bukan? Allah telah memberikan tali itu kepada kita. Allah berfirman pada surat Ali Imran ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yang artinya, berpegang teguhlah engkau pada tali agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Menurut tafsir dari Ibnu Mas'ud, tali agama Allah itu adalah Al-Quran. Jadi bulan Ramadan bukanlah sekedar bulan biasa. Pada Ramadan diturunkan Al-Quran. Seakan-akan Allah melemparkan tali kepada kita agar bisa naik, mendekat kepadanya dan menuju kampung halaman kita yang sesungguhnya.
Jadi, janganlah kita hanya rindu dengan Ramadan, tapi rindu pula pada momen saat kita dekat dengan Allah melalui Al-Quran. Mari kita persiapkan diri, kita jalani Ramadan kali ini dengan penuh semangat. Siapa tahu ini adalah tali terakhir yang diberikan Allah kepada kita untuk kembali kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Emang Ramadan berat ya? Iya nggak sih? Puasa sehari aja kadang udah ngerasa lapar banget. Lah ini, puasa 29-30 hari loh. Apalagi buat yang kerja di lapangan. Pasti capek, panas, haus, lapar. Kebayang nggak sih gimana beratnya? Mindset tuh udah kayak outsetting. Ramadan tuh berat deh. Jika manusia berpikiran jika Ramadan itu menyusahkan, tapi Allah berfirman pada surah Al-Baqarah ayat 185. Pada ayat tersebut dijelaskan bahwasanya Allah memberikan keringanan bagi siapa yang sedang sakit maupun dalam perjalanan. Kok bisa ya? Sisi mudahnya dari mana coba? Wait a minute. Coba deh pikir baik-baik. Bukankah puasa di hari-hari Ramadan itu lebih ringan dibandingkan puasa di luar Ramadan? Contohnya Senin Kamis. Senin Kamis itu sedikit yang puasa dan godaannya lebih gede lagi. Sedangkan Ramadan itu banyak yang puasa, seolah-olah bisa dijalani bareng-bareng. Lebih ringan kan? Jadi, jangan sampai mindset kita berkata susah jika berpikiran tentang Ramadan. Karena segala sesuatu yang Allah bilang itu mudah, pasti itu beneran mudah. Jadi, riset mindset kita untuk menjalani bulan dengan penuh kemudahan darinya. Marhaban ya Ramadan. Ada yang penasaran nggak ketika orang-orang Arab dulu mereka mendengar kata Ramadan? Apa sih yang pertama kali muncul di pikiran mereka ketika mereka mendengar kata Ramadan? Puasa, lapar, haus, baju lebaran, acara bukber, nastar, atau iklan marjan? Kalau kita cek, kata Ramadan itu berasal dari kata ar-ramdi. Classically, itu adalah panas matahari yang terik, menyengat sekali, bahkan bisa sampai terasa terbakar. So, bagi orang-orang Arab dulu, ketika mereka mendengar kata Ramadan, maka yang pertama kali muncul di pikiran mereka adalah sesuatu yang panas banget, sesuatu yang terbakar oleh matahari. Tapi kalau buat orang-orang mukmin, ketika mereka mendengar kata Ramadan, maka yang pertama kali muncul di pikiran mereka adalah juga terbakar. Tapi Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi." Barang siapa yang puasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Iya, Ramadan adalah bulan pembakaran dosa. Begitu banyak dosa akan Allah ampuni pada bulan Ramadan ini. Buat pendosa seperti kita ini, kita tuh juga harus bahagia, happy ketika bulan Ramadan tiba. Dan itulah alasan kenapa kita juga harus bahagia ketika bulan Ramadan tiba. Dan itulah juga yang harus ada dalam pikiran kita ketika kita mendengar kata Ramadan. Selain itu, Allah menjelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 185. Ini juga mindset yang harus kita miliki. Keyword yang utama dan pertama yang dimention Allah pada bulan Ramadan adalah Al-Quran, bukan puasa. Maka dua hal ini teman-teman, alasan kita happy, senang, bahagia kalau bulan Ramadan tiba, yaitu pembakaran dosa dan Al-Quran. Kalaupun ada alasan-alasan lain tentang kebahagiaan kita di bulan Ramadan, maka anggap aja sekedar bonus deh. Ramadan udah berjalan 4 hari. Semoga dak-dikduk kebahagiaan pada hati kita sudah mulai terasa. Dan tentu dengan alasan kebahagiaan yang tepat. By the way, udah prepare apa untuk bulan Ramadan ini? Jangan sia-siakan Ramadan.
Seberapa jauh sih kita udah berterima kasih kepada Allah? Udah dikasih mata yang indah, biar fungsinya tuh buat baca Quran. Tapi malah nggak digunakan sesuai dengan fungsinya. Dikasih Allah telinga, malah males buat dengerin bacaan Al-Quran. Lebih suka dengerin musik daripada bacaan Al-Quran. Lalu dikasih Allah hati, tetap aja nggak mau memahami ayat-ayat Allah. So, bukankah itu adalah sesuatu yang tidak berjalan dengan fungsinya? Bukankah itu adalah sesuatu yang rusak? Bukan Allah yang merusaknya, tapi manusia itu sendiri yang merusaknya. Terus kalau udah rusak, gimana dong? Buang deh ke tempat sampah, neraka. Teman-teman, tafur dari kata faurun. Kata Imam Raghib dalam kitab beliau yang artinya sangat mendidih. Api ketika ia berkobar. Coba deh bayangin, ketika kita melemparkan sesuatu yang mudah terbakar dalam api tersebut. Apa yang terjadi? Benar banget, semakin menyala dan berkobar. Begitulah perumpamaan ketika manusia banyak yang masuk ke dalam neraka. Bukan malah padam apinya karena banyak manusia yang masuk ke dalamnya, tapi malah menyala dan berkobar-kobar. Nah teman-teman, Ramadan akan singgah selama 1 bulan. Saat dimana Allah akan buka pintu ampunan selebar-lebarnya bagi hamba yang mau bertobat. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Imran, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardi." Yang artinya, bersegeralah dalam bertobat, maka Allah akan memberikan surga seluas-luasnya, seluas langit dan bumi bagi orang-orang yang bertakwa. So, ini adalah waktu yang emas bagi kita semua. Apa yang kita lakukan di bumi akan menentukan bagaimana kita di akhirat kelak. Ramadanku, Ramadanmu, Ramadan kita semua. Halo sahabat surga, rugi nggak sih kalau di bulan Ramadan ini kualitas sholat kita bukannya meningkat, malah menurun? Maka dari itu, kita harus upgrade kualitas sholat. Sholat adalah tiang agama, tapi seberapa sering kita benar-benar mendekatkan diri kepada Allah SWT saat sholat? Berapa banyak daripada kita yang hanya sholat karena kewajiban? Berapa banyak dari kita yang sholat karena terburu-buru? Dan berapa banyak dari kita yang hanya sholat tapi tidak benar-benar merenungkan maknanya? Jika kita ingin Ramadan kali ini penuh dengan keberkahan, maka kita harus memperbaiki kualitas sholat kita. Bagaimana sih cara meningkatkan kualitas sholat? Sini, anak kasih tahu. Yang pertama, sholat tepat waktu tanpa menunda. Biasakan sholat di awal waktu untuk membantu membangun disiplin spiritual. Yang kedua, fokus dalam setiap gerakan dan bacaan sholat. Jangan terburu-buru, rasakan setiap gerakan dengan penuh kesadaran. Pahami setiap arti bacaan agar tak hanya sekedar melafalkan tanpa memahami. Dan yang ketiga, perbanyak sholat sunnah. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 238 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidhu 'alas shalawati was shalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, peliharalah oleh kalian semua salatmu dan peliharalah salat wusta, berilah untuk Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Jadi, salat bukan hanya sekedar rutinitas aja loh, tapi salat adalah cara kita untuk berbicara langsung dengan Allah SWT. Saat kita bisa menemukan kenikmatan dalam salat, maka ibadah yang lain akan terasa lebih ringan. Nah, oleh karena itu, yuk upgrade kualitas salat. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat, ampunan, dan keberkahan. Salah satu amalan spesial di bulan ini adalah sholat tarawih. Tapi sayangnya, masih banyak yang malas, berat, atau bahkan menganggapnya sepele. Padahal, sholat tarawih adalah kesempatan emas untuk mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Kenapa? Yuk kita bahas. 1. Sholat tarawih, ibadah spesial di bulan spesial.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa sholat pada malam Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan betapa besarnya keutamaan sholat tarawih. Bukan sekedar ibadah tambahan, tetapi juga jalan menuju ampunan Allah. Jangan sampai kesempatan ini terlewatkan begitu saja. 2. Sholat tarawih itu latihan kesabaran dan konsistensi. Kadang kita merasa capek, ngantuk, atau malas buat sholat tarawih. Tapi justru disitulah latihan kesabaran. Ingat, orang yang sukses adalah orang yang bisa melawan rasa malasnya sendiri. 3. Sholat tarawih itu ringan, pahalanya berat. Sebagian orang bilang, sholat tarawih lama banget. Tapi kalau diajak scroll HP atau nonton film 2 jam, santai aja. Padahal sholat tarawih hanya sekitar 30-60 menit. Tapi pahalanya luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berdiri sholat tarawih bersama imam sampai selesai, maka ditulis baginya pahala qiyamul lail semalam penuh. Hadis riwayat Tirmidzi. Bayangkan, hanya dengan sholat tarawih sampai selesai, kita mendapat pahala sholat semalam penuh. 4. Nggak perlu hafal banyak ayat, cukup ikuti imam. Buat yang berpikir, saya nggak hafal banyak ayat, tenang, sholat tarawih itu berjamaah dan kita cukup mengikuti imam. Jadi nggak ada alasan buat ninggalin. 5. Sholat tarawih itu momen kebersamaan. Sholat tarawih bisa jadi ajang silaturahmi dengan teman-teman dan keluarga. Ketika masjid penuh, kita merasakan semangat kebersamaan dalam ibadah. Kesimpulan, jangan lewatkan kesempatan ini. Niatkan sholat tarawih karena Allah, lawan rasa malas dan capek, ingat pahala besar yang menanti, jadikan bulan Ramadan tahun ini lebih baik dari sebelumnya. Semoga kita semua bisa istiqomah dalam menjalankan sholat tarawih hingga akhir Ramadan. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini buat kamu. Iya, buat kamu yang lagi malas sholat atau bahkan ninggalin sholat. Kenapa sih kok gak sholat? Kenapa ya? Kok malas banget buat sholat? Bahkan sampai ninggalin sholat. Kenapa coba? Ada alasannya. Mungkin di pikiran kita sering kali terlintas entah itu 1, 2, atau banyak jawaban. Kenapa sih kok ada aja muslim itu nggak sholat? Manusia punya banyak jawaban tentang pertanyaan ini. Tapi gimana kalau yang jawab itu bukan manusia, tapi Allah langsung yang jawab? Kenapa kok ada aja manusia itu yang nggak sholat? Ini jawabannya. Dalam tafsir Imam Al-Qurtubi, ada komentar yang menarik tentang ayat di bawah ini. Dia nggak mau beriman dengan hatinya dan juga enggan beramal dengan tubuhnya. Yes, sholat itu berangkat dari iman yang ada di dalam hati. Orang yang malas sholat sudah cukup menjadi bukti bahwa imannya lagi down. Dan orang yang nggak sholat, ya udah pasti nggak usah ditanya lagi keadaan iman dalam hatinya. Iya, mungkin ada orang yang beriman kepada Allah, beragama Islam, percaya dan membenarkan apa aja yang dibawa oleh Rasulullah, tapi dia nggak sholat. Maka sungguh, iman itu hanya terlintas dalam lisan saja, belum sampai pada hatinya. Ngomong doang, tapi gak meyakini apa yang dia ucapkan. Taatnya hanya sekedar janji tanpa bukti. Mumpung bulan Ramadan nih, 30 hari lagi, di mana itu adalah momen berlatih untuk kita memperbaiki diri, iman kita, sholat kita, dan hubungan kita kepada Allah Ta'ala. Mau nungguin apa lagi? Kalau kalian belum sholat, gih sholat. Pernah nggak kalian rindu banget sama seseorang? Kalau beneran rindu, kita bakal siapin waktu buat ketemu, berusaha bikin mereka seneng
dan gak mau ngecewain mereka. Tapi kalau rindu Ramadan, udah siap belum menjalaninya dengan penuh keberkahan? Salah satu kunci keberkahan di bulan Ramadan adalah dengan berbakti kepada orang tua. Bukan sekedar kewajiban, tapi juga salah satu cara untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Seperti sabda Nabi yang berbunyi, ridhollahi fi ridhoil walidain wa sakhatullahi fi sakhatil walidain. Yang artinya ridho Allah tergantung pada ridho orang tua dan kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan orang tua. Coba deh bayangin, kita udah semangat buat ibadah, rajin puasa, tapi kalau masih nyakitin hati orang tua, percuma banget kan? Allah juga berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffi wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Shadaqallahul adzim. Terus gimana ya cara berbakti kepada orang tua? Caranya tuh gampang banget. Kita bisa lakuin 1, membantu pekerjaan rumah, kayak misal menyapu, mengepel, atau bahkan membantu buat siapin buat buka puasa. 2, berbicara yang baik. Jangan sampai suara kita lebih tinggi dari suara mereka. 3, mendoakan mereka. Doa di bulan Ramadan punya keistimewaannya sendiri, jadi jangan lupa buat selalu doakan kebaikan buat mereka. Ramadan ini bukan sekedar soal nahan lapar dan haus, tapi juga soal nahan ego, memperbaiki diri, dan meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau beneran rindu Ramadan, buktiin dengan semakin berbakti kepada orang tua. Karena dari situlah keberkahan akan mengalir di hidup kita. Jadi tunggu apa lagi? Ayo kita berbakti kepada orang tua demi meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita menjadi anak yang membanggakan di dunia dan akhirat. Amin. Non-muslim berburu takjil. Al-Baqarah ayat 185. Halo calon penghuni surga, pernah nggak sih kalian lihat konten yang kayak gini? Pak Afi, non-muslim war takjil sama muslim, sama non-muslim juga Banyak banget kayaknya konten-konten sejenis itu. Teman-teman kita yang nggak ikutan puasa Ramadan tapi asik berburu takjil, pada happy ending kulineran di bulan ini. Entah kenapa kalau lihat kayak gituan tuh jadi seneng gitu di hati. Terus jadi ternyata mungkin itu yang dimaksud kenapa kok redaksinya beda ketika di ayat ini. Oke, kita tahu kan ya kalau Al-Quran itu adalah kitab petunjuk, huda. Petunjuk bagi siapa? Yap, betul banget. Al-Quran itu adalah kitab petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sekali lagi, Muslim only. Kalau kita lihat di Al-Baqarah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Tapi ternyata ada satu ayat yang redaksinya beda. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnas. Tuh, ayatnya ganti jadi hudal linnas. Seperti pada ayat di saat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bulan Ramadan. FYI, Ramadan itu adalah bulan untuk merayakan turunnya Al-Quran. Allah menjadikan Al-Quran aja sebagai free access, jadi petunjuk bagi seluruh umat manusia. Seperti dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma huwa illa dzikrul lil alamin. Yang artinya, dan Al-Quran tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh alam. Quran Surah Al-Qalam ayat 52. Dalam tafsir Hidayat Al-Insan di tafsir Al-Quran, Ustadz Marwan Hadidi bin Musa mengatakan Al-Quran tidak lain hanyalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memenuhinya dengan petunjuk bagi seluruh alam, baik jin maupun manusia. Maka jangan heran jika bulan Ramadan itu menjadi kebahagiaan bagi kita yang muslim, tapi juga jadi kebahagiaan bagi seluruh umat manusia.
Happy Ramadan everyone! Assalamualaikum sahabat Ramadan. Tahu nggak sih, di bulan suci Ramadan ini kita tidak hanya menahan diri dari makanan dan minuman, tetapi kita juga harus bisa menahan pikiran kita, hati kita dari segala suatu hal yang buruk. Bayangkan, kita memiliki dua tipe makanan yang berbeda. Yang pertama, makanan yang sehat, dan yang kedua, makanan yang tidak sehat. Jika kita memakan makanan yang sehat seperti sayur-sayuran, alhasil tubuh kita akan menghasilkan nutrisi yang baik, energi yang cukup, dan kesehatan yang optimal. Sedangkan ketika kita memakan makanan yang tidak sehat, maka jelas tubuh kita akan rentan terhadap penyakit. Hal ini sama dengan informasi yang kita serap setiap hari. Nggak semua informasi itu baik bagi kita. Mengonsumsi informasi yang baik dan berkualitas akan memberikan mindset yang positif, sehingga berdampak pada sifat dan perilaku kita. Contohnya, kita melihat video-video dakwah atau video-video keterampilan dan juga public figure yang berperilaku baik, maka secara tidak langsung kita termotivasi dan mendapat banyak pembelajaran yang baik di sana. Lalu bagaimana jika sebaliknya? Jika kita mengonsumsi informasi yang tidak baik, seperti kita sering menonton atau mendengarkan orang yang berkata kotor, melihat lifestyle yang gak patut dicontoh, dan melihat tontonan-tontonan maksiat, itu pasti akan langsung dicerna oleh otak kita, sehingga akan merusak mindset dan perilaku kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat An-Nas ayat 4 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min syarril waswasil khannas. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang bisikan-bisikan jahat syaitan yang bisa mempengaruhi hati nurani kita dan pikiran kita. Jujur li, setan itu licik banget loh. Mereka senantiasa membisiki kita agar melakukan hal yang buruk, membisiki kita agar berkata kotor, dan membisiki kita agar melihat video-video yang negatif. Maka dari itu, di bulan suci Ramadan ini kita harus berhati-hati dalam memilih apa yang kita konsumsi. Jangan sampai dosa yang kita lakukan terus-menerus itu menjadi kebiasaan sehingga menjadi kewajaran. Bayangin, kamu berbuat dosa tapi nggak ngerasa berdosa. Jangan ya dek ya. Maksiat dianggap biasa. Stop. Ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala gak kenal waktu dan tempat. Baik ketika sendirian atau beramai-ramai. Kita tuh harus tetap konsisten untuk menjauhi perilaku maksiat. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apapun yang kita lakukan. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apapun yang kita sembunyikan. Lucunya nih ya, terkadang ada di antara remaja putri yang dengan pedenya pilih tempat untuk tetap taat atau melanggar aturan Allah. Ketika mau berangkat sholat tarawih atau hadir di pengajian, busananya sih Masya Allah. Tapi giliran di jalan, warung, apalagi di mall, kira-kira bisa konsisten gak ya untuk menutup aurat? Ini gak wajar. Orang lain emang gak tahu kemaksiatan yang kita lakukan saat berduaan dengan demenan, baik di dunia maya atau dunia nyata. Guru pun gak dengar ketika kita gibain doi di belakangnya. Orang tua juga gak tahu tuh ketika kita batalin puasa. Tapi kita mesti ingat, setiap apapun kita menyembunyikan kemaksiatan, pasti ada catatannya. Semuanya tuh bakal dibongkar abis saat hari penghabisan. Allah Maha melihat dan malaikat selalu mencatat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Al-ayah. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat
apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hadid ayat 4. Jadi, buat teman-teman semuanya, jangan coba-coba ya untuk melanggar aturan Allah. Mending kuatkan pondasi keimanan kita dengan ikut pengajian, biar ada yang mengingatkan, kencengin ibadahnya. Oh iya, for your info nih, di Darussalam setiap sore mengadakan pengajian loh. Live streaming kajian Ramadan di YouTube channel Darussalam Ngesom. Go taat, stop maksiat. Assalamualaikum sahabat Ramadan. Kalian pernah nggak ngerasain kalau istiqomah itu mudah banget diucapkan, tapi keteteran pas dikerjakan? Kayak berat banget untuk tetap di jalan kebaikan. Padahal kita tahu jalan itulah yang akan membawa kita pada keselamatan dunia dan akhirat. Tapi tenang aja, jalan istiqomah itu emang nggak semulus jalan tol. Anggap aja godaan yang datang dari orang lain ibarat gigitan nyamuk yang datang saat kita tertidur lelap terbuai mimpi indah. Jadi nggak ngaruh kan? Karena yang kita harapkan dari kebaikan kita itu ridho Allah, bukan ridho orang lain. Lantas, bagaimana cara agar kita tetap percaya diri, kuat, dan bahagia melewati jalan terjal jalur istiqomah? 1. Cari teman yang benar-benar pengen berubah ke jalan yang lebih baik. 2. Jangan takut jatuh, yang penting terus bangkit. 3. Konsisten mengenal Islam lebih dalam. Ngaji rutin setiap hari, biar pondasi keimanan kita terjaga dan lebih kuat menghadapi godaan. Jadi, jalan istiqomah itu emang gak mudah. Pasti ada aja rintangannya. Tapi justru disitulah tandanya kita akan naik kelas. Seperti dalam Quran Surat Al-Ahqaf ayat 13-14. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Dan kemudian mereka pun tetap istiqomah. Tidak ada rasa khawatir di antara mereka. Dan tidak ada pula rasa bersedih hati. Mereka itulah para penghuni surga yang kekal di dalamnya, sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Jadi sahabat Ramadan, intinya tanamkan semua kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah kalian lakukan di bulan Ramadan ini sebagai formalitas sehari-hari, yang dimana gak enak banget kalau enggak dikerjakan. Tetap istiqomah dalam kebaikan, jangan kendor. Awas, banyak orang yang istiqomah di awal tapi kendor di akhir. Wallahu a'lam bishawab. Halo sahabat muslim, kalian tahu nggak kalau doa itu lebih dari sekedar rangkaian kata? Jadi, doa adalah tentang koneksi hati. Orang yang lisannya terbiasa dalam doa, maka jangan heran kalau hatinya begitu erat dan terhubung dengan Rabb-nya. Doa adalah tentang kesadaran diri, seperti entah itu hal kecil ataupun hal besar, kita harus selalu melibatkan Allah. Menurutmu kenapa Rasulullah SAW mengajarkan kita semua untuk selalu berdoa dalam setiap hal? Jawabannya bukan hanya tentang efek atau dampak dari membaca doa tersebut, tapi agar hati kita ini selalu terkoneksi dengan Allah dalam setiap detik dan waktunya. Iya, Rasulullah ingin kita jadi umat yang hatinya selalu connect dengan Allah. Maka indah banget kata sahabat yang satu ini. Aku tidak pernah khawatir apakah doaku akan dikabulkan oleh Allah ataupun tidak. Tapi yang aku khawatirkan adalah ketika aku tidak diberi hidayah untuk terus berdoa. Nah, sekarang coba deh kamu renungkan. Mungkin kamu juga pernah mengalaminya. Yang pertama adalah titik di mana hatimu terasa paling dekat dengan Allah.
yaitu saat doa yang kamu panjatkan lagi kenceng-kencengnya sampai membasahi pipi dengan air mata. Yang kedua adalah titik di mana hatimu terasa jauh dari Allah, yaitu saat kamu mulai cepat dalam berdoa, saat kamu mulai jarang menengadahkan tangan lagi. Di dalam Islam, berdoa merupakan bentuk ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga diriwayatkan oleh Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a mukhul ibadah." Doa adalah inti dari ibadah. Maka, di bulan yang istimewa ini, kita harus memperbaiki cara berdoa kita. Bukan hanya berdoa dari lisan, tetapi juga dari hati. Assalamualaikum, hai sahabat Ramadan. Pasti kalian pernah kan gampang emosian? Apalagi saat kalian marah, bukan? Pasti deh, langsung berubah kayak gitu aja. Ngamuk-ngamuk gak jelas, bentak-bentak, panas di dada. Sadar sih lagi marah, tapi susah banget untuk mengontrolnya. Kayak udah lepas kendali gitu pada diri sendiri. Terus gimana saat diri sendiri aja gak bisa mengontrolnya? Solusinya adalah, pertama, jangan pernah kalian berpikir kalian bisa handle pada diri kalian sendiri sepenuhnya. Gak bakalan bisa 100%. Buktinya, saat kalian marah atau kalian dalam puncak emosi lainnya, bakal lepas kendali, bukan? Maka dari itu, kita butuh yang bisa ikut campur buat mengontrol diri kita. Siapa? Orang-orang yang ada di dekat kita. Tapi sayangnya, mereka tidak selalu ada buat kita. Jadi kita butuh yang selalu ada. Allah. Ya, libatkan Allah pada setiap stage emosimu. So, caranya gimana agar Allah bisa ikut campur dalam urusan kita? Caranya yaitu dengan istighfar. Kita tuh harus sering-sering membuka pintu langit agar apa yang kita butuhkan itu turun kepada kita. Mungkin selama ini kita tuh berpikir bahwa istighfar itu ya hubungannya sama ampunan dosa dan akhirat aja. Tapi sebenarnya nggak gitu. Istighfar itu juga connect dengan urusan dunia kita saat ini. Istighfar tuh ibaratnya kayak all-in-one solution. Maksudnya satu-satunya solusi buat menyelesaikan sebuah masalah. Kemudian perbanyak istighfar dan biasakan diri untuk istighfar. Minta ampun kepada Allah agar Allah membukakan langitnya dan menurunkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Termasuk dalam urusan yang diri kita sendiri pun tak bisa mengontrolnya. Adapun hadis yang berkata, La taghdab walakal jannah, yang artinya janganlah kamu marah, maka bagimu surga. Hadis riwayat Tabrani. Intinya, meski bulan puasa adalah bulan yang penuh barokah, tetapi tantangan untuk mengontrol diri tetaplah ada. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang bisa lebih sabar, tabah, amanah, dan bijaksana. Amin. Hai semua, kalian jelas ngerasain kan kalau di zaman sekarang satu hari tanpa megang HP tuh rasanya ada yang kayak yang kurang gak sih? Bangun tidur kita cek notifikasi, sebelum tidur kita scroll TikTok, bahkan di setiap saat jelas kita lihat Instagram atau Twitter. Tapi pernah gak sih kita kepikiran buat puasa dari konten-konten yang unfaedah? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2317. Coba deh kita cek, selama ini kita lebih banyak nonton konten yang bikin makin dekat sama Allah atau yang malah merepet ke maksiat dan bikin waktu terbuang sia-sia. Secara gitu loh, konten zaman sekarang kan udah liar tak terkendali, aurat diumbar,
ekspresi cinta kian vulgar. Bisa-bisa pahala puasa kita jadi ambyar. Puasa bukan cuma soal makanan dan minuman, tapi juga soal menjaga diri dari hal-hal yang gak baik. Yuk kita coba puasa dari 3 hal negatif ini. Yang pertama, ghibah online. Stop baca dan share gosip yang gak jelas kebenarannya. Yang kedua, konten negatif. Kurangi nonton konten yang gak jelas isinya, apalagi yang memancing syahwat. Yang ketiga, scrolling tanpa tujuan. Yuk gunain waktu yang kita punya buat hal-hal yang lebih positif, kayak baca Al-Quran atau belajar hal baru. Sebagai ganti dari 3 hal negatif tadi, aku punya 3 hal positif yang bisa kamu coba. Yang pertama, follow akun yang bermanfaat dan inspiratif. Kamu bisa follow akun Darussalam Ngeseng misalnya. Yang kedua, gunain akun media sosial kamu buat media berdakwah dan menyebar kebaikan. Yang ketiga, kurangi screen time dan banyakin waktu kamu buat keluarga. Dengan puasa dari konten-konten yang anfaedah, jelas puasa kita jadi lebih bermakna, waktu jadi lebih produktif, hati jadi lebih tenang, dan yang paling penting, Ramadan kita jadi lebih berkah. Mau? Gaskan! Ramadan teko, Ramadan teko, Ramadan teko. Yo ayo para kanca kabeh melu puasa. Ramadan bulan tresno, Qur'ane padha dijaga. Ngaji mbek kanca, ngaji mbek kanca, ngaji mbek kanca. Qur'ane ndang diwaca, garai uripe mulya. Balas saira-ira dijamin mlebu swarga. Kalau sirup marjan sudah diiklankan, itu tandanya Ramadan datang. Al-Quran kita jadi pedoman untuk bekal di hari kemenangan. Ramadan adalah bukan bulan yang biasa. Allah menurunkan Al-Quran pada malam yang istimewa, seperti dalam firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul adzim, yang artinya Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang benar dan yang batil. Ayat yang lain Allah berfirman, Inna anzalnahum fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Al-Qadr ayat 1. Rasulullah SAW adalah orang yang sangat giat membaca Al-Quran di bulan Ramadan, sebagaimana digambarkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata, Nabi SAW adalah orang yang sangat giat membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Malaikat Jibril menemui beliau di setiap malam pada bulan Ramadan, lalu membacakan padanya Al-Quran. Di Ramadan kali ini, jadilah manusia yang sejati, yang menjadi pelopor bukan pengekor, berjiwa Quran bukan budak zaman. Jadilah manusia yang memiliki komitmen tinggi terhadap Al-Quran, bukan larut pada perkembangan zaman. Mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya bulan Ramadan kali ini dengan selalu membersamai Al-Quran. Ramadan waktunya riset diri. Semangat pagi teman-teman. Pernah nggak sih HP kamu lemot banget karena kebanyakan aplikasi yang nggak kepake atau file sampah yang udah numpuk? Biasanya solusi paling ampuh adalah cukup dengan reset. Nah, Ramadan juga kayak reset buat diri kita loh. Ini bulan spesial buat bersihin hati, upgrade iman, dan ningkatin kebiasaan baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Gimana? Keren bukan? Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan haus. Ini momen buat tingkatin kualitas diri loh. Seperti contoh yang pertama,
Reset hati, maafin kesalahan orang lain dan perbaiki hubungan yang renggang, terutama terhadap orang-orang tersayang seperti kakak, adik, ataupun orang tua. Yang kedua, reset kebiasaan. Evaluasi dan atur ulang pola gaya hidupmu, kurangi rebahan dan tingkatkan ibadah. Yang ketiga, reset ucapan. Kurangi ghibah dan kata-kata kasar, mulai berbicara dengan baik. Jangan sampai ucapan kita menghilangkan pahala puasa. Yang keempat, reset waktu. Kurangi begadang yang gak jelas, perbanyak baca Al-Quran dan ibadah. Khatamkan 30 juz selama Ramadan. Ramadan ini, yuk manfaatin sebaik mungkin buat jadi versi terbaik dari diri kita. Be the best of you. Jangan sampai berlalu gitu aja tanpa perubahan setelah Ramadan. Semoga kita tetap bisa mempertahankan kebiasaan baik yang udah kita mulai. Amin. Assalamualaikum. Hai sahabat-sahabat Ramadan. Pernah gak sih kalian berniat puasa di bulan Ramadan tapi akhirnya malah sibuk dengan HP? Misalnya niatnya tilawah 1 juz tapi malah buka TikTok dulu sebentar. Tahu-taunya udah 1 jam aja scrollnya. Mau sholat tepat waktu tapi mabar gamenya belum selesai. Sampai-sampai azan lewat begitu aja. Astagfirullah. Kalau begini terus, kira-kira Ramadan kita berkah gak ya? Allah memberi kita Ramadan sebagai bulan penuh berkah dan pahala yang berlipat-lipat. Tapi kalau kita lebih sibuk dengan HP daripada ibadah, bisa-bisa kita melewatkan waktu yang emas ini. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Demi waktu, sungguh manusia benar-benar dalam kerugian. Surah Al-Asr ayat 1 dan 2. Yang artinya, kalau kita tidak memanfaatkan waktu dengan baik, kita akan rugi. Dan salah satu penyebab terbesar hilangnya waktu adalah distraksi HP. Bagaimana ya cara mengatasi distraksi HP di bulan Ramadan? Yang pertama, kurangi waktu layar. Coba atur waktu penggunaan HP. Misalnya, hanya boleh scroll media sosial ketika semua ibadah selesai. Yang kedua, gunakan HP untuk hal-hal positif. Gunakan HP untuk mendengar kajian, membaca Al-Quran digital, atau menyimak ceramah yang menambah ilmu. Setiap sore Ramadan di channel YouTube Darussalam mengadakan live streaming kajian loh. Rekom banget buat ditonton. Jangan lupa di view, like, dan komen ya. Yang ketiga, buat target ibadah. Bikin target harian. Misalnya 1 juz sehari, sholat tepat waktu, atau hafal 1 surah. Fokus ke target ini daripada HP. Yang keempat, lebih banyak interaksi nyata. Daripada sibuk dengan HP, coba manfaatkan waktu dengan baik. Misalnya, ngobrol dengan keluarga, berbagi takjil, atau membantu orang tua. Yang kelima, hindari game dan sosial media berlebihan. Main game boleh, tapi jangan sampai lupa waktu. Pastikan ibadah tetap nomor 1. Sahabat-sahabat Ramadan itu hanya datang setahun sekali loh. Jangan sampai kita menyesal karena lebih banyak waktu kita habis untuk HP daripada mendekatkan diri kepada Allah. Yuk manfaatkan bulan ini untuk memperbaiki diri dan mendekat kepadanya. Siap lepas dari distraksi HP dan fokus ibadah. Wallahu a'lam bissawab. Ahi, lagi ngapain? Ini nih, lagi berburu malam Lailatul Qadar. Alhamdulillah, kita sudah sampai di penghujung Ramadan. Tinggal beberapa malam lagi, bulan penuh berkah ini akan meninggalkan kita. Tapi, ada satu malam yang harus kita kejar sebelum Ramadan berlalu. Malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Malam ini disebut Lailatul Qadar. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, malam ini bukan malam biasa. Allah berfirman di Quran surat Al-Qadar, Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Qadri khairum min alf syahr, yang artinya malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Quran surat Al-Qadar ayat 3. Namun, Lailatul Qadar tidak datang dengan pengumuman atau notifikasi di HP kita. Tidak ada tanda pasti yang mengabarkan bahwa malam ini malam Lailatul Qadar. Sebaliknya,
Rasulullah memerintahkan kita untuk mencari dan memburunya di malam-malam kecil pada 10 malam terakhir Ramadan. Kenapa sih kita harus berburu malam Lailatul Qadar? Yang pertama, pahala dan keberkahannya luar biasa. Bayangkan, jika kita menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah, maka pahala kita seperti kita beribadah lebih dari 83 tahun beribadah. Yang kedua, doa di malam ini mustajab. Rasulullah mengajarkan kita doa khusus. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibul afwa fa'fu anni. Yang artinya, ya Allah, Kau Maha Pengampun, mencintai pengampunan, maka ampunilah aku. Yang ketiga, kesempatan emas untuk diampuni dosa-dosa kita. Lalu, bagaimana sih cara berburu malam Lailatul Qadar? Yang pertama, bangun dan salat malam. Jangan kalah dengan rasa kantuk ya. Yang kedua, perbanyak baca Al-Quran karena malam ini malam turunnya Al-Quran. Ketiga, perbanyak zikir dan doa. Jangan sia-siakan kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Keempat, jauhi maksiat dan bersihkan hati. Jangan sampai malam istimewa ini terlewat hanya karena kita sibuk dengan AP atau hal-hal yang tidak bermanfaat. Kelima, perbanyak sedekah dan amal baik. Siapa tahu ini menjadi malam yang mengubah hidup kita selamanya. Jadi, Lailatul Qadar itu tidak untuk ditunggu, tapi diburu. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan hanya karena kelalaian kita. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk menghidupkan malam-malam terakhir Ramadan dan menjadikan kita orang yang beruntung yang mendapatkan keberkahannya malam Lailatul Qadar. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ramadan, kita bertemu kembali dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Selain menjadi kesempatan untuk meningkatkan ibadah, Ramadan juga saat yang tepat untuk mempererat hubungan dengan teman-teman. Coba kita renungkan, bagaimana hubungan kita dengan teman-teman selama ini? Apakah sudah penuh kebaikan atau justru sering ada kesalahpahaman? Pertama, jaga lisan, jaga hati. Seringkali tanpa sadar kita mengucapkan hal yang menyakiti hati teman kita. Bisa karena bercanda berlebihan, membicarakan keburukan orang lain, atau gibah. Padahal Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Ia tidak boleh menzalimi dan membiarkannya dalam kesulitan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ramadan ini, mari kita latih diri untuk berkata yang baik atau diam, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. 2. Saling memaafkan dan menjaga silaturahmi. Ramadan adalah waktu yang tepat untuk memperbaiki hubungan. Jika ada teman yang pernah berselisih dengan kita, mengapa tidak memanfaatkan bulan ini untuk saling memaafkan? Allah berfirman, hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin Allah mengampunimu? Quran Surah An-Nur ayat 22. Ingat, kita pun butuh ampunan Allah. Maka maafkanlah teman kita lebih dulu. 3. Berlomba dalam kebaikan bersama. Daripada hanya kumpul-kumpul tanpa tujuan, yuk manfaatkan Ramadan untuk melakukan kebaikan bersama teman-teman. Misalnya, tadarus Al-Quran bareng, sholat tarawih berjamaah, berbagi takjil, dan sedekah bersama, mengingatkan dalam kebaikan. Dengan begitu, persahabatan kita bukan hanya di dunia, tapi juga menjadi bekal di akhirat. Kesimpulannya, jadikan Ramadan sebagai momen mempererat persahabatan. Jaga lisan, jaga hati dari menyakiti teman, memaafkan dan menjaga silaturahmi, berlomba dalam kebaikan bersama. Semoga kita semua bisa menjadi sahabat yang lebih baik dan semakin dekat dengan Allah di bulan Ramadan ini. Amin. Halo sobat-sobat Ramadan. Di sini, siapa yang suka bermain game? Ya, kalau di game,
Kita mesti ingin naik level bukan? Agar tambah kuat, punya banyak skill, dan dapat mengalahkan musuh. Di dunia nyata, kita pun harus menaikkan level. Tapi bukan karakter dalam game, melainkan level iman dan takwa kita. Lalu, kenapa Ramadan disebut bulan level up iman dan takwa? Karena Allah memberikan satu kesempatan untuk meningkatkan amal ibadah yang berlipat-lipat ganda. Allah berfirman pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi, tujuan kita di bulan Ramadan ini bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi kita juga harus meningkatkan amal ibadah kita dengan beberapa cara berikut ini. 1. Maksimalkan ibadah wajib. Sholat 5 waktu, jangan sampai bolong. Jangan hanya rajin sholat saat awal Ramadan aja, tapi tetap konsisten sampai akhir. 2. Upgrade ibadah sunnah. Biasakan sholat sunnah Ramadan, terutama sholat witir dan tarawih. Jangan lupa perbanyak baca Al-Quran, karena bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. 3. Perbanyak sedekah dan kebaikan. Bagi-bagi takjil atau membantu orang tua di rumah. Itu semua adalah amalan yang bernilai besar di sisi Allah. 4. Jauhi dosa dan perbuatan sia-sia. Kurangi main game berlebihan, apalagi berkata kasar. Seharusnya kita berbanyak zikir agar hati kita tetap bersih. Saudara-saudaraku, Ramadan adalah momen di mana Allah membuka pintu ampunan seluas-luasnya. Setiap ibadah yang kita lakukan akan dilipat gandakan pahalanya. Jadi, jangan cuma puas sama level karakter game yang tinggi, tapi kita pastikan level iman dan takwa kita lebih tinggi. Siap untuk jadi pribadi yang lebih baik di bulan Ramadan ini? Yuk kita semangat ibadah dan manfaatkan waktu sebaik mungkin. Assalamualaikum. Hai besti-bestiku yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, hari ini kita sudah berada di bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan. Pasti dari kita semua sudah punya niat baik di bulan ini. Ada yang niat puasanya full, khatam Al-Quran, lebih rajin tahajud, dan lain-lain. Tapi pernah nggak kita sudah niat seperti itu tapi nggak kesampaian? Kira-kira kenapa bisa gitu ya? Ya, jawabannya adalah karena kita hanya niat, tapi kurang semangat. Coba bayangin, kalau ada lomba lari dan kita bilang, aku niat menang. Tapi pas lombanya dimulai, kita malah jalan santai atau bahkan berhenti. Kira-kira bisa menang nggak? Tentu enggak kan? Begitu juga dengan Ramadan. Kalau kita hanya niat tanpa usaha, hasilnya juga nggak maksimal. Rasulullah bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walau sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi niat aja nggak cukup, kita harus semangat dan konsisten dalam beribadah. Lalu gimana sih caranya? Yang pertama, buat target kecil yang jelas. Jangan cuma bilang, oh khatam Al-Quran, tapi juga buat jadwal baca harian. Misal 4 halaman setelah sholat. Yang kedua, cari teman yang bisa nyemangatin. Ajak teman atau keluarga buat ibadah bareng, biar kamu gak sendirian. Yang ketiga, ingat, pahala besar di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, amalan akan dilipat gandakan oleh Allah. Bahkan Allah menjanjikan surga bagi orang yang bersungguh-sungguh. Mungkin Ramadan kali ini tidak akan terulang tahun depan. Bisa saja ini Ramadan terakhir kita. Makanya jangan cuma niat, tapi ayo digas bulan Ramadannya. Siap? Yuk mulai dari sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Banyak orang mikir gini, ngapain dakwah? Gue kan bukan ustadz. Padahal dakwah itu bukan cuma ceramah di masjid,
tapi juga menyebarkan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ngingetin teman kita untuk menjauhi kemaksiatan. Dengan teman, terkadang kita beda pendapat dan keyakinan. Teman kita bilang, pacaran itu wajar, kalau masih bisa jaga diri, aman-aman aja. Sementara itu, kita bilang, pacaran itu haram, karena mendekati zina. Meski bisa jaga diri, gak ada jaminan aman dari dosa. Bener juga ya, manusiawi kalau kita beda pendapat dengan teman kita. Tapi seorang muslim gak akan tega ngebiarin temennya bermaksiat. Walau terkadang kita gak berani ngingetin, khawatir disakit hati, kemudian melakukan aksi physical distancing alias jaga jarak. Jadi ngambek ceritanya, putus deh pertemanan, terus sedih. Nah, santai aja bro, gak usah baperan. Saling menasihati sesama muslim itu bagian dari kewajiban. Teruskan, karena dengan berdakwah tak ada ruginya. Justru kita menang banyak. Bisa bikin tabungan pahala terus terisi, menyelamatkan orang lain dari maksiat, dan bantu diri sendiri untuk jadi lebih baik. Gak usah takut dicap soalim, karena tak disyaratkan. Kita mesti bersih dari perilaku maksiat, baru kewajiban dakwah ditunaikan. Sa'id bin Jubair ngingetin kita, jika tidak boleh melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar kecuali orang yang sempurna, niscaya tidak ada satupun orang yang boleh melakukannya. Meski begitu, kita juga harus tetap belajar adab dalam ngingetin teman. Sampaikan dengan bahasa yang sopan, tidak mempermalukannya di depan umum. Cari waktu yang tepat untuk bicara dari hati ke hati dan luruskan niat. Dan yang terpenting, kita harus terus memperbaiki diri, selalu muhasabah, ikut ngaji, biar solehnya bareng-bareng. Dan ubur-ubur ikan lele. Yuk, dakwah le. Assalamualaikum. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan dengan bulan Ramadan. Bulan penuh keberkahan dan ampunan. Bulan ini bukan hanya waktu untuk berpuasa, tetapi merupakan waktu terbaik untuk menjadi anak yang lebih baik. Baik di hadapan Allah, orang tua, maupun sesama. Lalu, kenapa sih kita harus berubah di bulan Ramadan? Ramadan adalah bulan latihan. Kita bukan hanya menahan diri dari lapar dan haus, tapi juga menahan diri dari perkataan dan perbuatan buruk. Artinya, puasa kita tidak hanya menahan diri dari makan, tapi juga menahan diri dari hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa. Lalu, bagaimana sih cara menjadi anak yang lebih baik di bulan Ramadan? Yang pertama, lebih taat kepada Allah. Ramadan adalah waktu terbaik untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Mulai dari salat tepat waktu, rajin membaca Al-Quran, dan memperbanyak doa. Jangan malah sholat tarawih dan witir ya. Yang kedua, mengontrol emosi dan kesabaran. Jangan mudah marah atau kesal hanya karena kita lapar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seseorang sedang berpuasa, maka janganlah berkata kotor dan jangan bertengkar. Jika ada yang mengajaknya bertengkar, maka katakanlah, aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, memperbanyak sedekah dan kebaikan. Ramadan adalah bulan berbagi. Sedekah tidak harus uang, tapi bisa dengan membantu teman, bersikap ramah, atau sekedar tersenyum. Kesimpulannya, Ramadan bukan hanya waktu untuk menahan diri dari lapar dan haus, tetapi jadi waktu terbaik untuk menjadi anak yang lebih baik, yang lebih dekat dengan Allah, lebih taat kepada orang tua, lebih sabar, dan lebih banyak berbuat kebaikan. Semoga kita bisa menjadikan Ramadan kali ini sebagai awal perubahan menjadi pribadi yang lebih baik.
sahabat Ramadan, kadang tuh rasanya kayak nggak ada habisnya. Susah terus, berat setiap hari. Tapi bagaimanapun keadaannya, pernah nggak sejenak kita memberi jeda lalu berpikir lebih jernih? Kenapa sih hidup ini terasa berat? Nah, aku ada sebuah cerita. Let's break down. Ada seseorang yang punya penyakit diabetes. Hidupnya udah berat kan tuh? Harus rutin cek kesehatan, atur pola jaga makan, minum obat, mungkin harus berobat seumur hidup. Tapi yang bikin salutnya adalah dia masih mau berusaha untuk sembuh. Tapi di tengah perjuangannya, bayangin aja, dia malah sering makan makanan manis, minum es teh dengan banyak gula, makan es krim, kue, bahkan coklat setiap hari. Lalu pada suatu hari dia ngeluh, kenapa ya sakitku kok nggak sembuh-sembuh? Kok rasanya malah makin berat? Jawabannya, udah tahu kan ya? Karena ulah dia sendiri yang bikin sakitnya makin parah. Dia memang rutin berobat, tapi dia nggak ninggalin kebiasaan yang bikin dia makin sakit. Gimana mau sembuh kalau yang bikin sakitnya malah terus dilakukan? Nah, sekarang yuk kita refleks kehidupan kita. Kita sering bertanya, kenapa hidup ini berat banget? Jawabannya mungkin ini. Kita sendirilah yang masih melakukan hal-hal yang membuat hidup kita tetap berat. Kita pengen hidup tenang, tapi masih sering iri sama orang lain. Pengen hidup damai, tapi masih sering omongin orang. Kita pengen hidup lancar, tapi masih sering berbuat curang. So, bagaimana hidup mau jadi lebih ringan kalau kita sendiri masih bawa beban kemana-mana? Tahu kan sekarang kenapa Allah melarang kita untuk melakukan hal buruk? Tahu kan sekarang kenapa Allah membuat aturan dalam agama ini? Ada hal-hal haram yang harus kita hindari. Tahu kan sekarang kenapa Allah nggak mau kita sampai berbuat maksiat dan dosa? Jawabannya, yuridullahu ayyakhaffifa ankum. Allah tuh ingin meringankan hidup kita. So, sadar lagi deh, setiap aturan Allah itu sebenarnya tujuannya adalah untuk meringankan hidup kita. Sahabat Ramadan yang dirahmati Allah, kenapa sih hidup terasa berat? Mungkin jawabannya diri kita sendirilah yang belum sepenuhnya menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Yang membuat hidup kita tetap berat ternyata ulah diri kita sendiri dan sulitnya diri kita untuk meninggalkan dosa. Ternyata hal itulah yang mempersulit hidup kita, yang menjadi beban dalam perjalanan kita. Hai teman-teman, notice gak sih yang bisa bikin kita melihat selama ini bukan hanya karena kita punya mata, tapi juga karena adanya cahaya. Coba deh, sejernih apapun mata kita, kalau di ruang yang gelap dan gak ada cahaya, bisa lihat gak? Karena adanya cahaya, kita jadi bisa melihat mana yang hitam dan mana yang putih, mana yang besar dan mana yang kecil. Dan ada cahaya yang benar-benar kita butuhkan untuk kehidupan ini, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum min rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti nyata dari Tuhanmu, Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, Al-Quran. Ini adalah reminder ringan dan sederhana. Ya, tapi kita sering lupa bahwa Al-Quran adalah cahaya. Coba deh, ingat lagi. Pasti pernah kan kita berhenti di persimpangan jalan, lalu bingung, mau pilih jalan yang mana ya? Sungguh, kebingungan itu berasal dari kebutaan hati yang tak bisa memilih jalan mana yang harus dipilih. Dan penyebab utamanya adalah sebab karena kita tidak menjadikan Al-Quran sebagai cahaya penerang hati. Coba deh ingat lagi, betapa sering kita menjadikan musibah yang datang dari Allah hanyalah sebuah kesusahan saja. Menjadikan ujian adalah sebab Allah sudah gak sayang sama kita, selalu mengeluh dan melihat sesuatu hanya dari sisi buruknya saja. Coba deh ambil Al-Quran dan jadikan Al-Quran sebagai cahaya penerang untuk kehidupan kita. Bisa jadi musibah yang datang dari Allah untuk kita adalah bukti kecil dari betapa besarnya kasih sayang Allah kepada kita. Dan seandainya Allah memberitahu kita bagaimana Allah mengatur hidup kita,
kita pasti akan luluh hancur karena tidak bisa menampung cinta darinya. Begitu besar Allah mencintai kita, maka bertakwalah kepadanya. Dadah! Sahabat-sahabat Ramadan, gimana nih kabarnya hari ini? Masih semangat kan di Ramadan kesekian ini? Sahabat-sahabat Ramadan, pernah nggak sih kalian mikir, berapa lama lagi ya kita bisa lihat senyum ayah? Berapa lama lagi kita bisa dengar suara lembut ibu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi. Kadang kita sibuk sendiri sampai lupa sama mereka yang selalu doain kita. Mereka nggak pernah berhenti beri kasih sayang tanpa mengharap suatu imbalan. Tak ada alasan buat kita durhaka dengan orang tua. Mari benahi diri dengan melakukan 3 langkah ini. Yang pertama, jika orang tua meminta bantuan, maka tanpa nanti, tanpa tapi, kita langsung melakukan dengan semangat. Yang kedua, jika orang tua membuat kita kecewa, jangan malah diumbar di sosial media. Cukup pendam di hati dan doakan yang terbaik. Yang ketiga, jika kita dan orang tua memiliki perbedaan pendapat, maka jangan malah ngegas. Tetap sopan, santun, tenang, dan selesaikan dengan bijak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan rendahkanlah dirimu kepada mereka berdua dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu aku kecil. Quran Surat Al-Isra ayat 24. Ayah ibu pengen kita jadi anak baik dan solih-solihah. Itu sudah lebih dari cukup untuk membuat mereka bahagia. Kenapa? Karena doa anak solih-solihah bisa mengalir dan tetap sampai kepada mereka meski mereka telah tiada. Gak usah nunggu mereka sakit, baru kita perhatian. Gak usah nunggu mereka pergi, baru kita sadar bahwa mereka berharga. Sayangi mereka selagi masih ada. Kalau mau surga, dekatilah mereka. Karena ayah ibu tiket surgaku. Hai, kembali lagi bersama Simut Santriwati Darussalam. Di sini Yoli ingin menjelaskan kenapa sih kita harus memperbaiki hubungan yang renggang sebelum Syawal datang. Bayangkan saja jika kita sudah beribadah secara maksimal selama bulan Ramadan, tapi kita masih memiliki masalah dengan orang lain. Mungkin ada teman atau saudara yang pernah kita sakiti, entah itu karena kesalahpahaman ataupun timbulnya rasa marah dan dendam. Jika hati sudah dipenuhi rasa sakit dan kebencian, bagaimana kita merasakan ketenangan saat beribadah? Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innamal mu'minuna ikhwatu fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah di antara mereka yang berselisih. Dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu mendapat rahmat-Nya. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Dari ayat tersebut dapat kita renungkan, siapa aja sih orang yang pernah kita sakiti? Dan kepada siapa aja kita harus minta maaf? Untuk itu, yuk perbaiki hubungan diri. Yang pertama, mulai dengan mengikhlaskan diri. Salah satu alasan kita sulit untuk meminta maaf ataupun memaafkan adalah karena ego. Iya, ego. Banyak dari kita sudah merasa benar akan posisi kita saat ini. Padahal Islam mengajarkan bahwa meminta maaf ataupun memaafkan bukan tentang benar dan salah, melainkan tentang membersihkan hati. Yang kedua, mengirim pesan atau menghubungi orang yang pernah berselisih dengan kita. Dengan mengirim pesan sederhana,
dapat membuka pintu maaf yang dulu pernah tertutup loh. Yang ketiga, jangan menunggu waktu yang tepat. Lakukan sekarang juga. Banyak orang yang menunda untuk memperbaiki hubungan mereka dengan alasan, nanti aja deh, tunggu waktu yang tepat. Tapi, siapa yang menjamin kesempatan itu akan datang? Jangan menunggu orang lain datang kepada kita. Jangan menunggu momen yang sempurna. Ambil langkah pertama sekarang juga. Ramadan habis, ibadah jangan terkikis. Halo sahabat surga, tak terasa kita telah sampai pada penghujung bulan suci Ramadan, di mana bulan dengan sejuta kebaikan dan sejuta keberkahan ini akan pergi meninggalkan kita. Banyak sekali hikmah dan pelajaran yang tentunya dapat kita ambil dan kita petik agar berguna bagi kehidupan kita. Namun, pernah nggak sih kalian berpikir bahwa semangat ibadah ini hanya muncul ketika bulan suci Ramadan itu ada? Ketika takbir Idul Fitri dikumandangkan, semangat ini perlahan-lahan mulai menghilang. Mushaf tidak lagi dipegang, salat jarang dilaksanakan, bahkan ada yang kembali ke kebiasaan lama dan lupa pada perkara kebaikan yang telah dijaga. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Insyirah ayat 7 dan 8 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Yang artinya, maka apabila kamu telah selesai dalam suatu urusan, tetaplah bekerja keras dalam urusan yang lainnya, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Dari ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kita bahwa apabila kita telah selesai dalam satu perkara kebaikan, maka kita harus melaksanakan perkara kebaikan yang lainnya. Jangan hanya bertahan pada satu perkara kebaikan saja. Ramadan bukanlah awal dari sebuah ketaatan, melainkan awal dari sebuah perubahan, kebaikan, kekhusyuan, dan istiqomah. Semuanya adalah awal dari sini. Maka dari itu, jadikanlah bulan suci Ramadan sebagai batu loncatan kepada suatu perkara kebaikan. Kita ingat kembali bahwa besok adalah hari raya Idul Fitri, hari raya kemenangan umat Islam. Maka dari itu, jadikanlah hari raya ini sebagai tempat konsisten dan sebagai semangat baru dalam kehidupan kita. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kemenangan dan keberkahan ini membawa semangat baru bagi kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab.